Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rosita Eka Damayanti dengan NIM 1752311047 dan teman saya Tantri Yusefa Nikensari dengan NIM 1752311012. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis cross section. Apa itu analisis cross section? Mari kita lanjutkan dengan teman saya Tantri Yusefa akan menjelaskan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi cross section. Perkenalkan, saya sendiri Tantri Yusefa Nikensari, NIM 17523, kelas PBS 6A. Latar belakang dilakukannya analisis keuangan adalah analisis keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka keuangan dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut bisa berupa: pertama, standar internal yang ditetapkan oleh manajemen. Kedua, perbandingan historis. Ketiga, perbandingan dengan perusahaan atau industri sejenis. Keempat, tanpa adanya perbandingan, tidak akan diketahui apakah presentasi keuangan suatu perusahaan menunjukkan perbaikan atau sebaliknya. Pada bab ini, kita akan menyampaikan materi tentang analisis cross section. Apa sih perbandingan analisis cross section itu? Analisis cross section adalah teknik analisis untuk membandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis dalam satu periode. Lalu, apa sih manfaat dari analisis cross section ini? Manfaatnya yaitu yang pertama, melihat prestasi perusahaan atau melihat pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan apabila perusahaan memperoleh untung atas industri. Di sini yang menjadikan acuan yaitu jika manajemen bisa mencapai target yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa cara untuk mendefinisikan industri sejenis yaitu: yang pertama, kesamaan dalam jenis bahan baku. Kedua, kesamaan dari sisi permintaan. Ketiga, kesamaan dalam atribut keuangan. Kemudian pada analisis cross section ini pasti akan muncul suatu masalah. Di antaranya adalah yang pertama, adanya sebagian perusahaan di Indonesia yang belum go public, yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan sulit didapat. Yang kedua yaitu tidak jelasnya industri yang akan dipakai untuk perbandingan. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan rata-rata industri. Perhitungan rata-rata industri itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai pertimbangan. Yang kedua, menghitung data tunggal sebagai standar deviasinya. Yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu. Yang pertama, untuk menghitung nilai tunggal sebagai pertimbangan itu dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, menghitung rata-rata aritmatikanya. Kedua, menghitung rata-rata tertimbangnya. Ketiga, menggunakan median. Dan keempat, menggunakan modus. Untuk lebih jelas, mari kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya, datanya bisa kalian buka di buku karya Dr. Mamduh M. Hanafi MBA dalam analisis laporan keuangan halaman 117. Di sana sudah tertera datanya. Terdiri dari 8 perusahaan dan sudah tertera nilai ROA, nilai buku saham, nilai pasar saham. Nah, yang pertama kita hitung nilai perhitungan rata-rata aritmatika dari ROA-nya. Itu didapat 1/8, 1 dibanding jumlah seluruh perusahaannya,
kemudian ditemukan hasilnya 10,625%. Yang kedua, menghitung rata-rata dari nilai buku sahamnya. Satu-satu dihitung seperti perusahaan A 300 per 2275. 2275 itu didapat dari seluruh nilai buku saham dari setiap perusahaan. Kemudian ditemukan hasilnya 10,50%. Yang ketiga, menggunakan nilai pasar saham. Sama dengan menghitung rata-rata tertimbang. Jadi, semisal perusahaan A 350 dibagi 3170. Nah, itu didapat dari 3170-nya didapat dari nilai akumulasi seluruh perusahaan pada nilai pasar sahamnya saja, kemudian dikalikan nilai ROA-nya. Terus tadi bisa juga menggunakan median. Median itu jadi nilai seluruh perusahaan dijumlahkan dan dicari nilai tengahnya. Kemudian kalau menggunakan modus, itu bisa dilihat langsung dari data. Angka yang sering muncul itu angka berapa, maka itu nilai modusnya yang paling banyak muncul. Selanjutnya, saat kita melakukan analisis perbandingan industri dengan menggunakan analisis cross section, itu pasti ditemukan asumsi implisit, di mana asumsi implisit itu menyatakan bahwa adanya perbedaan antar industri, maka dilakukan analisis cross section.